Kenapa sih masih sering terjadi konflik horizontal? Jawabannya sangat beragam dan banyak. Tetapi faktor penyebab salah satunya adalah karena literasi pengetahuan dan pemahaman para pemimpin agama dan umatnya masih rendah, dangkal dan sempit menurut saya. Contohnya, ketika para pemimpin agama dan orang tua mengatakan dia atau mereka kafir, tidak masuk surga. Sementara yang mengatakan kata kafir, jika ditanya apa pengertian tentang istilah kafir pun tidak bisa menjawab secara lengkap. Kita bisa melihat gitu ya, sisi yang lain. Mari kita boikot produk Cina atau Tiongkok, Amerika dan Israel. Tahukah kita kalau produk 3 negara ini diboikot di Indonesia? Siapa yang rugi? Kalau betul ini diboikot, bagaimana seluruh karyawannya yang ratusan ribu bahkan jutaan orang makan minum dari sana? Maukah bertanggung jawab orang yang melarang itu memberikan nafkah yang ratusan dan jutaan orang ini? Jangan asbun dong, asal bunyi, tanpa memikirkan dampak yang diakibatkannya. Jangan pakai ini dan itu, karena itu buatan kafir. Mari berpikir lebih luas dan dalam. Hal yang kita lihat di sisi yang lain, lampu penerang, handphone, mobil, baju, pesawat, dan barang-barang yang lain. Dan ini juga buatan asing, termasuk kita lihat dalam bahasa Inggris. Jangan kita lihat mengajarkan itu pengajaran sempit dan dangkal kepada umatnya. Sementara umatnya sudah semakin cerdas dan pintar. Malah sudah lebih cerdas dan lebih pintar dari kita, daripada penceramah. Saya melihat pemahaman literasi agamanya masih dangkal, masih sempit. Dan banyak umat nantinya yang cerdas meninggalkan agamanya. Hal itu tidak kita harapkan, kita tidak sukai. Dulu menjadi dosen di Medan, saya menganjurkan agar mahasiswa belajar semua agama yang ada di Indonesia, agar ilmunya cerdas dan bisa studi banding supaya tidak pernah ragu. Saya tidak pernah ragu mereka dengan belajar agama itu, iman mereka goyah dan pindah keyakinan. Apalagi zaman sekarang sudah era digital, teknologi canggih. Di handphonenya saja mereka bisa belajar apa saja dan kapan saja, termasuk masalah agama. Secara khusus saya mengusulkan secara konkret untuk solusi agar kerukunan kita semakin solid di Indonesia, agar Kementerian Agama memberikan sertifikat sebagai pengkhotbah atau penceramah agama, agar wawasan umat ini semakin cerdas dan mendidik, tidak radikal, intoleran dan teroris. Memang sudah ada buku tentang moderasi beragama, tetapi hal ini menurut saya kurang efektif karena minat baca kita masih rendah. Jangan penceramah agama langsung tampil, tetapi literasi pengetahuan dan pemahaman agamanya masih rendah dan dangkal. Dia hanya belajar dari YouTube dan apa kata orang, tetapi sudah diberikan panggung untuk dia. Bahkan anehnya tidak jelas latar belakang pendidikannya. Baru pindah agama lagi. Lalu isi ceramahnya menjelek-jelekkan agama sebelumnya, kitab suci sebelumnya. Tetapi sudah sering diundang sebagai penceramah agama dan diminati umat lagi. Lebih aneh lagi aku ketika sudah tahu pendidikannya tidak benar, profilnya bohong, hoaks, tetapi selalu diundang. Bingung aku jadinya kalau baru masuk ke agama orang lain, belajar dulu beberapa tahun tentang agama barumu. Ada sertifikatnya baru tampil sebagai penceramah agama. Itu baru benar menurut saya. Belajar tentang sejarah agama
belajar ilmu hermeneutik atau ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lain. Jangan nantinya orang buta menuntun orang buta, akhirnya mereka semua masuk jurang. Hal seperti ini tidak kita kehendaki, bukan? Salam waras dan cerdas dari Bang Jaheno Saraghe. Terima kasih.